Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alivius Zuljanwetama dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip ilmu komunikasi. Yuk, simak penjelasannya. 12 prinsip komunikasi yaitu yang pertama, 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia, bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Contohnya, lampu lalu lintas berwarna merah dimaknai untuk kendaraan berhenti, warna kuning dimaknai bahwa kendaraan berjalan perlahan baik untuk berhenti maupun mulai jalan kembali, dan warna hijau dimaknai untuk kendaraan mulai berjalan normal. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Contohnya, apabila seorang menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain, artinya ia merasa kurang nyaman atau menunjukkan bahwa ia dan lawan bicaranya tidak mempunyai hubungan yang dekat. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Misi komunikasi berikutnya adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan perilaku yang terlibat. Contohnya, seorang ibu berkata "ayo" ke jalan PR-nya dengan wajah tersenyum, menandakan sang ibu mengajak dan memotivasi anak untuk mengerjakan PR. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi ini bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan, artinya bisa terjadi tanpa direncanakan seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan, atau bisa juga yang digunakan sedemikian rupa seperti dalam. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma kebiasaan atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. 7. Komunikasi bersifat sistemik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistemik. Artinya, cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang, budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga. Contohnya, bagi orang yang sedang lapar, iklan makanan di televisi semakin membuat lapar, menggugah selera makanan mereka. Yang ke-8, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, sekumpulan ibu rumah tangga membeli peralatan masak setelah menyaksikan demonstrasi masak oleh penjual alat tersebut. Yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu terima dan dimengerti. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis atau transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya sosial yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, konflik antaretnis yang kerap terjadi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan komunikasi yang tidak baik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.